tampak sebagai kelompok yang perhatian kepada keadaan umat. Di satu sisi mereka kemudian menunggangi apa yang terjadi pada umat dari naqabat wal balaya, dari pertentangan, dari musibah dan sebagainya. Tidaklah qadhiyah Palestin, tidaklah permasalahan Palestin jauh dari itu. Seandainya waktu memungkinkan, kita akan dapatkan keterangan dari penukilan orang-orang dari Ikhwanul Muslimin sendiri, pengakuan mereka dari buku-buku mereka yang mereka sebutkan dengan tidak malu-malu bahwa sesungguhnya mereka hanyalah memanfaatkan qadhiyah Palestina. Mereka hanyalah memanfaatkan permasalahan Palestin sebagai dasar untuk mengangkat hamasah, semangat umat agar peduli kepada saudaranya yang dizalim. Tidak lebih dari itu. Ya? Sampai ketika terjadi pengumpulan tabarruat, ada seorang dari Ikhwan Muslimin yang menegur Umar Tilmisani, mengatakan kenapa dananya enggak disalurkan kepada sana, kepada orang-orang Palestin. Kita kan buat sunduk untuk bantuan orang-orang Palestin. Kenapa enggak disalurkan? Apa jawabnya Umar Tilmisani? Mereka itu sudah punya tajir-tajir, tujar, kibar katanya. Mereka sudah punya pendana, punya apa? Pedagang-pedagang yang kaya raya di belakang mereka. Sementara kita butuh biaya operasional, butuh biaya untuk dakwah kita. Maka semangat kaum muslimin dimanfaatkan untuk itu tadi. Naudzubillah min dzalik. Tidak ada yang tampak kepada umat. Oh, mereka betul-betul fiqhul waqi', ulama fiqhul waqi', tahu apa yang terjadi pada umat, dan bahwa mereka berbicara tentang umat, membela nasib umat. Padahal demikianlah ikhwan fillah, seperti kata Syekh Ali bin Hasan Ali bin Hamid dalam kitabnya Ru'ya Waqi'iyah, kitab yang membahas rinci tentang sifat-sifat sururiyah, kutbiyah, bahwa muhadarah mereka adalah muhadarah dari muntada ke muntada. Muhadarah mereka adalah dari satu masalah ke masalah yang lain. Selesai masalah apa? Palestin, masuk masalah Afghanistan. Selesai masalah Afghanistan, masalah Irak. Demikian seterusnya. Ya, pembicaraan mereka pembicaraan yang sekedar memanfaatkan keadaan, hamasah, dan menunggangi semangat umat tadi untuk kepentingan dakwah mereka. Subhanallah. Itulah hakikat yang ada pada dakwah-dakwah hizbiyah. Maka ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, perkara mengembalikan kepada fatwa ulama tadi ini, sekali lagi kita ingatkan bahwa hendaknya kita mengembalikan kepada fatwa ulama dengan keinginan kita untuk mengikuti jalannya salafus salih. Jika para ulama telah mentahdir, memperingatkan dari orang-orang yang yattabi'una ruhas, yang kerja mereka adalah mencari bentuk-bentuk yang ringan, yang mudah dari perkataan para ulama, apa-apa yang nyeleneh, yang aneh, yang mudah sesuai dengan hawa nafsu dia kumpulkan dan sebagainya. Bahkan sebagian ulama mengatakan dia ada bentuk zindiqah, zandaqah, bentuk zindik yang seperti itu. Maka demikian pula hanya dalam permasalahan ini. Maka seorang salafi dia berusaha mengikuti manhaj salaf. Dan jika terjadi hal seperti itu, apa yang terjadi dari kesalahan setelah mereka sebelumnya mengikuti fatwa atau keterangan seorang alim dengan niat mengikuti manhaj salaf, tapi yang tampak kepada dia adalah perkataan alim ini, ketika suatu saat tampak kepada dia perkataan yang jelas dan tegas, yang lebih kuat dalilnya, lebih jelas burhannya, maka dia pun sifat salafi dia akan muncul dengan dia segera kembali kepada manhaj salaf. Kullu bani Adam khata'. Setiap anak Adam berbuat kesalahan. Ya kan? Maka kesalahan adalah tabiatul bashar, perkara manusia. Tetapi berbeda kesalahan seorang ahlul bid'ah dengan kesalahan ahlus sunnah. Dan bahwa ahlus sunnah dari bentuk berpegangnya kepada sunnah, jika dia salah, subhanana raja'a ila al-haqq was-shawab, maka segera dia kembali kepada al-haq dan kebenaran. Maka ikhwani fiddin, ini bahagian pertama dari tahkimul kitab was sunnah fi kulli qadiyatin min qadaya al-hayah. Artinya bahwa perkara ini disepakati, diketahui
bahkan orang-orang yang menyelisih kita dalam masalah ini pun menyerukan perkara seperti ini, ya kan? Tetapi hakikatnya adalah pada tatbik, penerapan, dan bagaimana kita menjalankan perkara ini membutuhkan at-tafaqquh fi din sebelum akhirnya membutuhkan amal as-salih, tentu saja al-ilmu as-sahih, dan setelah itu amal as-salih, ya. Kemudian di antara perkara-perkara yang penting yang disebutkan dari sifat seorang salafi adalah al-hirsu ala jama'atil muslimin wa wihdatu kalimatihim ala al-kitab wa sunnah wa fahmi salafil ummah, yaitu bahwa semangat mereka untuk menyatukan kaum muslimin dan menyatukan mereka di atas al-haq, ya, di atas kitab wa sunnah menurut pemahaman salaful ummah. Oleh karena itu, ya, apa yang terjadi dari permasalahan hadirnya kita dalam daurah ini, ya, adalah perkara yang berkaitan dengan masalah pengamalan dari keterangan-keterangan dan kaidah-kaidah yang disebutkan oleh para ulama kita. Di antaranya yang kita tentang ini, tentang al-hirsu ala jam'il kalimah, al-hirsu ala wihdatul kalimah, kesatuan untuk semangat untuk mempersatukan umat dengan kalimat yang hak, ya. Tentunya bukanlah sekedar persatuan, tapi dia adalah kalimat tauhid qabla tauhidil kalimah, yaitu kalimat tauhid yang kita angkat dengan segala keluasan maknanya, dan setelah itu pun kita menyatukan kalimat kita, ya. Bukan penyatuan di atas al-haq dan batil, tidak, ya. Maka telah kita sebutkan kepada para ikhwah kita bahwa dalam permasalahan menyatukan kalimat, di antara perkara dan sifat manhaj salaf adalah disebutkan dalam surah An-Nisa ayat 114. Dan minal-latifah, dari perkara yang penting dan halus sekali, tentunya kita sama mengetahui dan menghafalkan ayat dalam surah An-Nisa yang menunjukkan wajibnya berpegang kepada manhaj salaf. Ayat yang ke-115. Apa itu? Apa itu? Surah Nisa. Wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Jelas, ya? Ayat ini jelas insyaallah. Kalau kita mundur ke atas, kita akan dapatkan keterangan yang penting. Ayat tadi menunjukkan kewajiban berpegang kepada manhaj salaf. Tapi lihat ayat sebelumnya. Allah mengatakan, la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Wa man yaf'al dhalika ibtigha'a mardatillah fasawfa yu'ti Allahu ajran 'azima. Allah mengatakan la khaira fi katsirin min najwahum. Tidaklah ada kebaikan pada kebanyakan pembicaraan manusia illa man amara bi sadaqah, kecuali yang merintahkan kepada sedekah, atau ma'rufin, atau yang ma'ruf, atau islahin bainan nas, atau mengislah di antara manusia. Maka Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di menjelaskan dalam tafsirnya bahwa dalam ayat ini ada keterangan yang tegas kepada kita tentang perkataan yang terbaik, bahwa amal yang saleh yang sesungguhnya, yang dia terbuat pada 3 perkara. Yang pertama adalah sedekah, dan sedekah kata beliau mencakup sedekah bil mal was sedekah bil ilm. Sedekah yang dimaksud di sini bukan hanya sedekah dengan harta, tapi juga sedekah dengan ilmu. Artinya apa? Majelis ilmu. Adanya syekh, adanya ustaz, ya, yang mengajar kepada tilmid, kepada tulab, maka dia adalah bentuk sedekah. Orang yang mengetahui menyampaikan kepada orang yang tidak tahu, meskipun sama-sama tulab, sama-sama tilmid,
maka dia bentuk sedekah. Maka tercakup dengan ayat ini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, au ma'rufin, perkara yang ma'ruf, dan perkara yang ma'ruf mencakup segala bentuk kebaikan di dunia dan di akhirat. Sebagaimana mencakup pula ajakan kepada kebaikan dan larangan dari kebatilan. Dan yang ketiga, wa islahin bainan nas, dan mendamaikan di antara manusia. Maka islah adalah sya'nus salafi. Islah, mendamaikan, menyatukan, adalah perkara yang merupakan sifat dari seorang mukmin as-salafi. Karena itu Allah menyebutkan sesudahnya dengan keterangan, wa man yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda. Ya? Maka seorang yang mengatakan bahwa islah tidak ada gunanya, islah hanya menimbulkan perpecahan, mungkin kita belum sadar akan hakikat manhaj al-islah, yang dia adalah manhaj yang tegak di atasnya dakwah salaf. Maka ajakan kepada tauhid, dakwah tauhid, wa tahdhir min asy-syirki bi anwa'iha atau bi anwa'ihi, dan peringatan dari syirik dan jenis-jenisnya, ajakan kepada sunnah dan ancaman dari bid'ah dan cabang-cabangnya merupakan bentuk islah, bentuk islah. Demikian pula dan terlebih lagi mendamaikan dan antara dua saudara yang al-mutakhasimaini, dua saudara yang saling berselisih, saling berdebat, yang terkadang terjadi perbedaan di antara mereka hanya karena wijhatun nazar yang berbeda. Adapun dalam asal manhaj, bahwa dalam asal kaidah mereka sama-sama menisbahkan diri mereka kepada manhaj salaf. Ya? Tetapi sesungguhnya keduanya menjalankan apa yang diberikan oleh syariat. Itu apa? An-nasihah, saling menasihati. Dan nasihat ini tidaklah qasirah al-mubtadi'ah wa alil ahwa. Dan nasihat bukanlah sebatas menasihati ahlul bid'ah dan ahlul ahwa, juga menasihati sesama salafiyin, menasihati sesama saudara kita salafi yang mungkin menyimpang, salah dan keliru dalam sebuah langkahnya atau beberapa jalannya. Maka memperbaiki dia, menegur dia dengan cara-cara yang ditetapkan oleh syariat, bil hikmati wal mau'izatil hasanah, dan juga billati ahsan, adalah bentuk islah. Dan ini perkara yang disamakan oleh ahlul bid'ah. Ketika ahlus sunnah menegakkan nasihat, maka mereka mengatakan ma'ara as-salafina yat'anu ba'dhum ba'd. Mengapa saya lihat orang-orang salaf kok saling mencela di antara mereka? Persis seperti perkataan orang-orang terdahulu dari salaf mereka yang jelek. Jadi orang-orang sufiyah ketika menuduh ahlus sunnah, ketika menjelaskan seorang yang boleh diambil riwayatnya yang ditolak, seorang dari ahlul bid'ah atau bukan dari ahlus sunnah, kata mereka, kok saya lihat kenapa para ulama saling mencela, mereka saling menyalahkan, mengungkit kesalahan, mereka saling menggibahi dan sebagainya. Maka sesungguhnya bukanlah bentuk ghibah, dia adalah bentuk nasihat, dia adalah bentuk islah. Ya? Maka jelas keterangan syariat tentang masalah islah. Yang kita ingin ingatkan adalah bahwa islah adalah bentuk bagian daripada kewajiban seorang yang berpegang kepada manhaj salaf. Ya? Dan dalam islah ini ada kaidah, ada qawaid, ada perkara-perkara yang perlu diperhatikan yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala juga dalam surah Nisa, meskipun dia berkaitan dengan masalah pernikahan suami istri. Ya, bahwa jika terjadi seorang istri khawatir dari suaminya nusyuza atau i'rada, nusyuz, khawatir dia dari pembangkangan, tidak taat lagi kepada suaminya, atau i'radan, atau suaminya cuek kepada dia karena sang suami sudah punya orang kedua, ya, istri yang kedua. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, fab'atu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha, maka kirimlah utusan satu orang dari keluarga laki-laki dan seorang dari keluarga perempuan. Untuk apa? Untuk mendamaikan di antara mereka, ay yusliha bainahuma
sulha, untuk mendamaikan di antara mereka dengan bentuk perdamaian. Ini masalah apa ini? Masalah dunia, iya kan? Masalah dunia tentu saja. Masalah apa lebih rincinya? Hubungan suami istri, yang kata orang ngapain sih diislah? Kan bisa ganti kartu baru, ya kan? Kartu, ya ibarat kartu apa kata orang sekarang, ya? Kartu prabayar. Ya habis masa berlakunya, sudah ngarat-ngarat ganti saja kartu yang baru, kan gampang. Nikah saja kok. Dunia tak selebar daun kelor, ya kan? Ya ya. Tapi Allah menginginkan yang terbaik. Mungkin seperti itu. Tapi ingatlah bahwa sesungguhnya pernikahan adalah ikatan yang mulia. Nah, dijaga oleh karena mulianya ikatan tersebut. Tetapi jika tidak terjadi lagi kecocokan, maka tentunya imsakun bima'rufin atau tasrihun bi ihsan, dengan kebaikan. Tasrih, dicerai itu dengan baik pula. Bukan main belakang, tidak kan? Atau buang muka, tidak tentu saja. Maka disebutkan dalam ayat ini, tidaklah mengapa mengutus utusan dari laki-laki dan perempuan an yusliha bainahuma sulha, untuk mendamaikan di antara mereka. Jika masalah suami istri saja didamaikan, ya, disyariatkan mendamaikan, apalagi masalah din. Dua orang berselisih dalam perkara din, apalagi jika kemudian ternyata keduanya berjalan di atas mabda yang sama, ya kan? Seperti kata Nabi dalam hadis Anas bin Malik, ma tawadda itsnan, tidaklah mencinta dua orang fillah, karena Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian thumma yufarriqu bainahuma, kemudian Allah memisahkan di antara mereka. Dulu kita bersatu, sekarang berpisah. Apa kata Nabi? Illa bidzambin ahdathahu ahaduhuma. Kecuali karena satu dosa yang dibuat oleh salah seorang di antara mereka. Dan dosa itu boleh jadi sama-sama tidak menyadari dosanya, sama-sama tidak melihat adanya bentuk penyimpangan, sama-sama alal haq, za'am, merasa, ya kan? So kalau tidak akan mungkin ada perpisahan tersebut karena salah merasa benar. Apalagi jika perpisahannya karena masalah ijtihadiyah, masalah ijtihadiyah, maka jika masalah seperti itu, maka akan lebih mungkin untuk terjadinya islah, tentu saja. Sebab tidaklah terjadi bentuk permasalahan ijtihadiyah dari permusuhan kecuali karena baghi, karena perbuatan zalim. Ya? Siapa yang zalim? Kedua-duanya berbuat zalim. Kedua-duanya berbuat zalim. Ya? Dengan merasa atau tidak merasa. Ada kulihal bahwa Nabi menyebutkan tentang keterangan Allah SWT menjelaskan tentang keterangan sulh untuk masalah ikatan keluarga, ya kan? Kita mengatakan min babil aula, perselisihan dalam perkara di din. Dan ini perkataan Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di dalam kitab tafsirnya. Setelah itu Allah mengatakan was-sulhu khair, dan perdamaian itu lebih baik. Tapi kemudian Allah mengingatkan, semua orang sadar sebenarnya kebaikan itu, istilah itu bagus. Semua orang sadar akan itu. Tapi ada perkara yang kadang menghalang kita dari perkara seperti ini. Maka Allah menyebutkan dalam kelanjutan ayat, wa ukhziratil anfusus syuhha, dan jiwa itu menghadirkan rasa syuh. Syuh adalah apa? Sifat di mana seseorang tidak mau melaksanakan kewajiban dia, tidak mau berkurang dari harta yang ada pada dia, sebaliknya ingin mengambil harta orang lain, minta agar orang lain menunaikan haknya sepenuhnya. Kalau dia salah sama saya, maka dia harus minta maaf di hadapan saya. Adapun saya tidak perlu dituntut minta maaf dong. Sifat apa ini? Syuhku. Kata Allah, wa uhdiratil anfusus syuhha. Kata Syekh Muhammad bin Nasir As-Sa'di dalam tafsirnya, tafsir kalam Mannan, tafsir kalam Rahman, tafsir kalam Mannan, kata beliau bahwa Allah telah menyebutkan dorongan untuk islah, menyebutkan mani, penghalang dari adanya islah. Apa itu? Sifat rakus dari jiwa kita, dan semua kita bersifat seperti itu. Ya, tidak mau atau merasa gengsi untuk meminta maaf. Sebaliknya, minta orang lain terang-terangan minta maaf, ya enggak? Itu sifat. Dan kata Syekh bahwa adalah sifat tabiah
ad-dani'ah, sifat yang tercela. Maka kemudian diingatkan untuk dijauhi. Maka Allah sebutkan islah wa sulhu khair, dan memperingatkan dari bahaya penghalang, naqabat daripada adanya sulhu itu, yaitu kerakusan diri kita untuk menyebutkan kesalahan diri kita. Oleh karena itu kemudian Syekh melanjutkan lebih rinci tentang masalah islah dan mengatakan, kalau begitu, ya, saya ambil kesimpulannya bahwa dalam masalah islah seperti ini wajib bagi setiap pihak untuk yatanazal, untuk dia merendah dari haknya masing-masing. Ya, seorang yang mau islah harus tanazul dari haknya yang diambil oleh saudaranya yang ingin dia temani untuk islah. Itu wajib. Tentunya Syekh mensyaratkan ma lam yuhallilu harama wa yuharrimu harama halal, dengan syarat tentu saja tidak menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Ya, artinya bahwa apa yang menjadi perkara-perkara pokok haruslah dibicarakan, haruslah dijelaskan, ya kan? Tapi perkara-perkara yang mungkin terjadi dalam masa-masa adanya perselisihan itu haruslah kita bisa berlapang dada. Mendahulukan untuk tanazul kepada saudara kita daripada menuntut hak kita. Sebaliknya, kita menundukkan diri kita untuk menjalankan semua hak dan kewajiban kita kepada dia. Ya? Ini perkara yang diingatkan oleh Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di, dan beliau mengatakan, jika perkara nafs tadi diangkat, maka tidak akan terjadi islah dari satu pihak. Dan kata beliau, jika itu terjadi dari taraf muqabil, dari orang yang diajak islah pula, isyaddal amr, maka perkara akan semakin susah pula untuk terjadinya islah itu. Dan kita tambahkan, apalagi jika ternyata masing-masing dahulu masih menganggap dirinya adalah hak, maka masih mungkin kita mencari tabrir, penjelasan atau pembolehan akan sikap kita pada waktu itu dengan mengatakan, ini fatwa ulama, saya hanya ikut fatwa ulama, ya kan? Tetapi hakikatnya adalah bahwa apakah kita telah rujuk dari apa yang menjadi kesalahan kita ketika itu? Maka ini permasalahan yang menjadi dasar dalam masalah islah. Kemudian perkara yang ketiga yang kita pernah sampaikan kepada para ikhwah dari kaidah islah adalah apa yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala ayat dan firman-Nya, khudil afwa wa'mur bil urfi wa'arid 'anil jahilin. Khudil afwa wa'mur bil urfi wa'arid 'anil jahilin. Ambillah pemaafan dan perintahlah kepada kebaikan dan berpalinglah dari orang-orang jahil. Kata Imam Al-Qasimi dalam tafsirnya, bahwa berpaling dari orang-orang jahil bukan berarti tidak mengajari mereka, bukan berarti tidak mengajari orang yang jahil, tidak menuntun mereka, ya. Tapi kita ingatkan 3 perkara yang disebutkan dalam ayat ini. Yang pertama, khudil afwa, memaafkan. Dan ini islah. Jika kita tidak mau memaafkan seseorang, maka tidak akan mungkin terjadi islah. Oleh karena itu disebutkan dalam tafsir ayat yang tadi kita sebutkan dari surah Nisa, bahwa seorang wanita yang merasa bahwa suaminya kok sekarang sudah mulai cuek-cuek dengan saya setelah dapatkan istri yang baru, maka dikhawatirkan dari nusyuz, yaitu dia durhaka kepada suaminya, mengingkari kebaikan suaminya, dan dikhawatirkan pula dari suaminya tidak menafkahi dia lagi. Fatadharuha kal mu'allaqah, dijadikan seperti gantungan tergantung-gantung saja, tidak juga disambung dengan nafkah dan perhatian, tidak juga dicerai, dilepas sehingga boleh diambil burung yang lain, ya, apa maksudnya orang yang lain. Maka saya mohon maaf ya,
yang disalah sangkai. Astagfirullah. Baik, ikhwan. Jadi bahwa tidak juga dilepaskan tadi, dan tidak juga maka kemudian Allah memerintahkan kita untuk apa? Mencari islah. Itu apa? Dengan sahabat wanita tadi ini menghadiahkan naubahnya, menghadiahkan jadwalnya kepada suaminya. Dengan itu dia mendapatkan ridho dari suaminya, ya. Dan dengan itu dia tetap menjadi bahagian dari keluarga suaminya. Maka dia tanazul enggak? Tanazul dari haknya. Ketika dia lihat bahwa suaminya, namanya keadilan dalam hati, tidak bisa diakui, kan? Dan bukanlah syarat keadilan hati. Ternyata lebih cenderung kepada seseorang, lebih dia cintai, maka dia berikan jadwal dia kepada ukhti yang lebih dicintai oleh suaminya tadi. Maka dengan itu dia mendapatkan keridhaan dari suaminya. Tanazul dia, tanazul. Maka khudil afwa, maafkanlah, itu yang pertama. Yang kedua, wa'mur bil urfi. Memaafkan bukan berarti membiarkan orang dalam kemungkaran, ya kan? Bukan berarti pula seorang yang ingin kebaikan tidak diajak, biar nih tak kala nih terlanjur dia menyimpang, tidak, ya. Maka wa'mur bil urfi, ajaklah kepada kebaikan, dan itu islah. Sekali lagi tadi kita sebutkan bahwa islahnya adalah bentuk memaafkan. Di satu sisi apa yang menjadi kebenaran wajib kita sampaikan, apa kesalahan yang kita lakukan wajib kita umumkan. Jika sebagian salafus saleh ridwanullah alaihim ajma'in yang ikut dalam fitnah Khawarij Ibn al-Ash'ar yang ingin memberontak dari khalifah ketika itu, dan salaf ini, tabi ini hanya ditarik saja, dipaksa untuk ikut, terpaksa dia, akhirnya dia ikut dalam saf-saf tersebut. Dia mensyukuri rujuknya dia dari kelompok tersebut. Tapi ketika diingatkan kepada dirinya, bagaimana engkau dengan orang-orang yang ikut dengan kelompok Khawarij, kelompok Ibn al-Ash'ar, karena melihat bahwa si fulan ikut bersama mereka, maka pasti dia dalam kebenaran, pasti mereka kelompok tersebut dalam kebenaran. Maka serta-merta sang salaf ini menangis. Jika seperti itu rujuknya para salafus saleh, dia tidak mungkin tabrir untuk apa yang ada dari kesalahan di masa lalu, tidak. Tapi dia dengan tegas menjelaskan. Dan ketika bahwa dia memuji Allah, dijauhkan dari kelompok Khawarij tersebut. Tapi ketika diingatkan, bagaimana dengan orang yang melihat engkau ikut saf mereka, sehingga tertipu dan ikut masuk dalam mereka, naudzubillah min dzalik, maka serta-merta dia menangis. Dinukilkan oleh Imam Abu Bakar, oleh Syekh Abdul Malik Ramadan dalam kitabnya Fatawa Al-Ulama Fima Uhdira Fil Jazair min Ad-Dima, fatwa ulama tentang dari darah yang ditumpahkan di Al-Jazair. Dijelaskan bagaimana mauqif salaf dalam masalah ini, ya. Maka ini menunjukkan kepada kita bahwa wa'mur bil urf, mengajak kepada kebaikan, telah ditegakkan, saling nasihat, tawasul. Tapi apa yang ada pada bentuk islah sekarang ini dengan saudara kita muslim yang lainnya, patut kita syukuri, ya. Dan kita berusaha semua untuk berpegang kepada manhaj salaf dan saling nasihat. Dan perkara bahwa kita berjalan di atas manhaj salaf bersama-sama bukan berarti bahwa kita tidak menasihati saudara kita, atau bahwa saya tidak butuh nasihat dari saudara saya yang lainnya, tidak, ya kan? Maka itu bagian dari wa'mur bil urf. Adapun bagian terakhir, wa'rid anil jahilin, ini faedah bagi orang yang melakukan islah dan faedah pula bagi orang-orang yang lainnya. Artinya bahwa khudil afwa wa'mur bil urf ini terpulang kepada orang yang berislah tadi, ya. Khudil afwa, maafkan, tapi tetap amar ma'ruf nahi munkar, tawasul bil haqqi was sabr, tetap jalankan. Adapun a'rid anil jahilin, ini faedah bagi orang yang berislah tadi, kaitannya antara sesama mereka yang berislah dan orang-orang lain. Artinya apa? Terkadang sebuah islah disalahpahami oleh sebagian orang, ya kan? Dikomentari dengan komentar-komentar yang tidak benar, ya kan? Itu pasti
Setiap orang ingin berbuat kebaikan, pasti kan ada penghalang-penghalang dari kebaikan tersebut, ya kan? Ada tujuan. Di satu sisi mungkin ada orang yang jahil, tidak tahu apa-apa. Dia sangka kalau sudah begini, wah pasti, oh sudah begitu. Ya, maka terjadilah komentar-komentar yang mungkin mereka sebagiannya bersemangat kepada manhaj salaf. Tetapi kemudian ketika tidak menyadari akan hakikat islah itu, kemudian menjadikannya sebagai bahan. Ketika ada islah, menjadikannya fatwa. Wah, jelas sekarang toh, ya. Semua ingin mengangkat dirinya bahwa dialah yang paling benar, bahwa si fulan yang paling hina, karena si fulan yang mendatangi saya, karena si fulan yang menghampiri saya. Sesungguhnya semua kita selama bermasalah wajib mendatangi saudaranya. Jika Nabi mengatakan bahwa bukanlah orang yang wasil, laisal wasil bil mukafi, bukanlah orang yang menyambung silaturahmi, orang yang membalas dengan setimpal, ya kan? Bukan. Tapi al-wasil adalah orang yang menyambung ketika diputuskan, ya kan? Ketika Nabi menyebutkan tentang dua orang yang berpisah dalam masalah dunia, tidak berbicara, apa kata Nabi? Aulahuma adda'uhuma bis salam. Yang paling utama dari mereka, yang paling mendahulukan salam, ya kan? Ya. Jika itu keadaan dalam masalah islah, kalau begitu harusnya kita berlomba-lomba untuk menjadi orang yang pertama untuk berbuat islah, ya enggak? Adapun perkara bahwa dia yang pertama, dia yang kedua, subhanallah, apa yang diinginkan dengannya? Ya kan? Ya, apa yang diinginkan dengannya? Maka ini perkara yang berkaitan dengan permasalahan perkataan orang-orang jahil. Orang-orang jahil akan menyikapi dan mengatakan perkataan-perkataan yang mereka inginkan. Kalau semua perkataan orang jahil didengarkan dan diikuti, jadilah kita seperti seorang penunggang keledai dengan anaknya yang berjalan, ya kan? Yang dikatakan oleh para salaf, para ulama kita, bahwa ridha Allah ghayatun la tutrak, wa ridha an-nas ghayatun la tudrak. Keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah tujuan yang tidak boleh ditinggalkan. Ya kan? Sebaliknya, keridhaan manusia tujuan juga, tapi apa? La tudrak. Tidak mungkin dicapai, karena semua orang punya otak, rambut sama hitamnya, ya, kadar putihnya mungkin berbeda-beda, tetapi bahwa apa yang ada dalam benak seseorang berbeda, ya kan? Nah kalau begitu, kalau kita mencari ridha manusia, tidak akan mungkin kita raih. Ya? Maka disebutkan dalam hal ini kerangka wa'arid anil jahilin, berpaling dari perkataan orang-orang jahil. Ya? Orang jahil hanya ingin menginginkan kita seperti mereka. Ya? Adapun orang-orang yang mutafaqqih, dia akan mensyukuri apa yang terjadi dari perkara islah. Dan setiap usaha seorang muslim untuk berbuat islah, dia akan syukuri. Ya? Demikian pula itu faedah dari menghadapi perkataan orang-orang jahil. Demikian pula faedah ini berlaku pula bagi orang-orang yang berbuat islah. Sebab apa? Terkadang sebuah rumah tangga telah diislah, ya kan? Ya. Tapi ternyata ya kata orang Minantong, ya, sudah begitu dari sononya, ya. Maka ketika diislah yang terjadi malah semakin ribut, semakin ribet, semakin goncang gitu. Iya, itu sama istri, ya mungkin enggak? Mungkin terjadi hal seperti itu. Masalah suami istri, masalah rumah tangga kehidupan, ya. Tetapi apakah, dan sebenarnya hukum asal dalam Islam, bahwa ketika diangkat hakam min ahli wa hakam min ahliha, seorang hakim yang akan mendamaikan ini tadi, maka kedua orang yang diislah harus tunduk kepada hukum orang yang mengadakan islah itu. Harus tunduk dia. Tidak boleh dia mengatakan, uang saya belum dikembalikan, ya, barang saya yang diambil dulu belum disantar ke rumah saya kembali, atau dia dulu begini belum minta maaf. Tidak, ya. Bahwa seorang yang mengembalikan perkara kepada islah al-muslihin, kepada orang membuat islah itu tadi, yang dia adalah hakam min ahli wa hakam min ahliha, dia harus menyerahkan urusannya. Jika kedua keluarga putusan dikeluarkan kata, ya, tidak dicerai, maka sang istri tidak boleh berkeras minta cerai, karena sang hakim telah menetapkan, dan dia wajib bersabar atas akan terjadi dalam rumah tangganya. Demikian pula sebaliknya sang suami, ya, maka dia bersabar dengan keputusan dari
hakaman min ahliha hakaman min ahliha tadi. Jika mereka ingin kebaikan, ya, maka ini jelas menunjukkan kepada kita bahwa terkadang perkara kekhawatiran dan sebagainya menjadi penghalang terjadinya islah, ya enggak? Apalagi kalau masing-masing masih menyimpan rasa curiga. Jangan setelah saya kasih hadiah jadwal saya kepada dia, malah dia semakin getol. Tambah pula yang kedua dan ketiga katanya. Tambah pula yang ketiga dan keempat, ya. Kan boleh katanya masna wa thulatha wa ruba. Ya kan? Dengan harapan bahwa nanti dia pun akan berikan jadwalnya lagi dan sebagainya. Maka sesungguhnya ini adalah persangkaan. Hukum kembali kepada orang yang berislah tadi, ya. Maka apa yang ada di bawah dari orang yang dihukumi tadi, yang diislahkan tadi, hendaknya mereka menerima dengan lapang dada. Adapun kalau ada kekhawatiran, nanti dibeginikan lagi, nanti digitukan lagi, subhanallah, ya. Seorang mukmin tidak demikian. Seorang mukmin, kalaupun terjadi, hati-hati di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika seseorang setelah dinasihati, diingatkan, setelah kembali kepada jalan hak, dan setelah sama-sama berjalan ke dakwah hak pula, ya, kemudian dia masih menyimpang, sama ba'd al-haqq illa ad-dhalal. Kewajiban kita adalah tetap menasihati kembali, ya kan? Ya, jangan menghalangi kita untuk islah keadaan jangan-jangan, ya. Tinggalkan jangan-jangan itu di kandangnya, ya kan? Ya. Tinggalkan jangan-jangan itu di kandangnya. Adapun bahwa kita berjalan sesuai dengan manhaj syar'i. Kalau ada yang berbuat jahil, fa'arid anil jahilin. Qawaid subhanallah yang begitu indah dari para ulama kita. Dinukilkan oleh Syekh Fauzi Al-Athari dalam kitabnya tentang masalah Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Pembahasan beliau tentang masalah ingkar salah ba'duhum ba'd, tentang bahwa salafus saleh saling mengingkari di antara mereka dari kesalahan dan saling memperbaiki dan menasihati. Dan itu adalah bukanlah bentuk alasan bagi kita untuk mengatakan bahwa kalau begitu salafin saling berpecah belah, atau salafin kemudian adalah kelompok yang paling senang berpecah belah. Tidak, ya. Hasya wa kalla. Tapi mereka menjalankan nasihat. Jadi ikhwan fillah, apa yang kita sebutkan dari perkara kaidah Islam ini mudah-mudahan menjadi pegangan bagi kita dan bagi ikhwah seluruhnya, ya. Dan ini kita sampaikan kepada ikhwah berkaitan dengan permasalahan menghilangkan mungkin bagaimanapun pasti ada tanda tanya, mungkin 10, 20 atau 30 pertanyaan dalam benak kita tentang keadaan dakwah salafi yang ada sekarang ini. Tetapi bagaimanapun bahwa kita mensyukuri para ikhwah yang tegak dalam dakwah salaf yang kemudian menjadi penyebab terjadinya dakwah ini. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada kita dan kepada mereka seluruhnya untuk tetap berjalan di manhaj salaf. Amin ya rabbal alamin. Maka itu tadi kaidah tentang masalah al-hirsu ala wahdatil muslimin wa jam'i kalimatihim. Semangat salaf untuk berpegang kepada untuk menyatukan kaum muslimin dan bersatunya kalimat mereka. Maka di antara perkara yang lain yang kita ingin ingatkan dan juga akan dibahas rinci oleh Ustaz yang akan datang insyaallah saya yakin itu, karena dalam poin-poinnya dalam Qaid al-Jalilah dia di antara perkara yang dibahas oleh dengan panjang lebar, yaitu masalah ar-rad 'alal mukhalif. Ar-rad 'alal mukhalif itu membantah orang yang menyimpang, yang menyelisih, baik di Ahlus Sunnah maupun selain Ahlus Sunnah. Dan ini sifat dan ciri dari Ahlus Sunnah Salafiyin yang kemudian banyak persangkaan yang keliru dan tuduhan-tuduhan yang disengaja untuk menyudutkan dakwah salaf atas bentuk kegiatan mereka dalam nasihat dan bayanul haq. Maka ikhwan fillah, di antara perkara yang diingatkan oleh Syekh daripada sifat salaf, sifat orang salafi adalah bahwa dia senantiasa membantah dari orang yang menyelisih itu, baik dia Ahlus Sunnah maupun selain Ahlus Sunnah. Oleh karena itu
dengan kaidah rad al-mukhalif ini batal dari asalnya apa yang disebutkan oleh sebagian orang dari manhaj al-muwazanah, yang adalah manhaj bid'iyah, yaitu keharusan menyebutkan kebaikan ketika menyebutkan kesalahan. Manakala Syekh Ibn Utsaimin rahmatullah alaihi ditanya tentang masalah membantah orang yang menyimpang, apakah menyebutkan kebaikannya atau tidak, maka Syekh mengatakan tidak. Dan ketika kepada beliau, apakah dia ahlus sunnah atau selain ahlus sunnah? Kalau Syekh mengatakan ahlus sunnah maupun selain ahlus sunnah. Artinya bukanlah keharusan pula engkau menyebutkan kebaikan seorang ahlus sunnah ketika membantahnya. Ya? Kenapa? Karena yang diinginkan adalah penjelasan kesalahan, bukan menghukumi dia, ya kan? Ya, karena itu batillah ucapan orang-orang yang mengatakan bahwa nahnu du'at la qudah, kami adalah para dai, bukan penghakim katanya, bukan para jaksa. Ya, kalimat ini mereka inginkan dengannya kebatilan, bahwa katanya kami dai artinya mengajak orang kebaikan saja, tapi tidak mengatakan ini sesat, ini menyimpang, ini salah. Padahal dia batil. Kenapa? Tidak mungkin engkau mengajak kepada kebaikan dan melarang dari kemungkaran tanpa menyebutkan ini salah, ini benar, ini batil, ini al-haq, ini ahlul batil, ini ahlus sunnah. Kan tidak mungkin. Kalau tidak, engkau mengajak kepada siapa? Kalau mengajak kepada kebatilan, maka mungkin seperti itu. Tapi kalau mengajak kepada kebenaran, harus menyebutkan kebatilan. Wadziddu yudhiru husnahu dzid, wa bididdihi tatatabayanu asya'. Harus dalam menyebutkan perkara kebenaran, menyebutkan pula apa yang menjadi kebalikannya dari kebatilan. Maka ahlus sunnah wal jamaah ketika menyebutkan kebatilan, dalam rangka memperingatkan umat dari kebatilan tersebut, bukan berarti menganggap semua orang ahlul batil, tidak. Ya? Sehingga kalau begitu orang seperti itu maknanya kalau mereka kubat, para jaksa yang taunya benar salah, bukan dai itu mengajak. Subhanallah, tidak akan mungkin antum mengajak kepada kebaikan tanpa menghukumi kebaikan itu kebaikan. Tidak mungkin antum mengajak orang untuk meninggalkan kebatilan tanpa menghukumi bahwa kebatilan itu kebatilan. Tidak mungkin. Maka kalau begitu, demikianlah hanya dalam masalah rad al-mukhalif. Maka ahlus sunnah wal jamaah saling mengingatkan, saling menasihati di antara mereka, ya? Dan bahwa jika itu perhatian mereka kepada ahlus sunnah, jika mereka menasihati ahlus sunnah dengan cara yang disyariatkan, meluruskan orang yang menyimpang, mengajak orang yang salah dari untuk meninggalkan kesalahannya dan mengikuti kebaikan, maka demikian pula hanya dengan ahlul bid'ah wal ahwa. Maka di antara perkara yang tidak mungkin untuk diingkari oleh mereka adalah mauqifu ahli sunnati wal jamaah ala ahli al-ahwa'i wal bid'ah. Ya, ahlul bid'ah ikhwan fiddin sekarang sedang putus asa untuk mencoba memajukan manhaj muwazanah mereka. Jadi apa? Kalau bantah ahlul bid'ah, sebutkan pula kebaikannya. Kenapa? Karena ketika mereka munculkan bid'ah tersebut, serta-merta ulama ahlus sunnah mengumpulkan keterangan-keterangan salafus saleh bagaimana tegasnya mereka kepada ahlul bid'ah, tidak menyebutkan kebaikan mereka. Bahkan bahwa sebahagian ulama ahlus sunnah disebutkan bahwa mereka punya sifat syiddah ala ahlul bid'ah, keras kepada ahlul bid'ah. Maka syiddah kepada ahlul bid'ah bukanlah perkara hina, bukan, bahkan perkara kekuatan manhaj, ya kan? Karena itu dipuji para ulama salaf. Imam Syafi'i bahkan dipuji oleh Imam Al-Baihaqi tentang kuatnya dia kepada ahlul bid'ah, sampai Imam Syafi'i mengatakan al-hafs al-qird, hafs al-fard, gembongnya Mu'tazilah, kata dia hafs al-qird, hafs sangkera, ya, bukan kera sakti atau kera yang lainnya, sangkera, ya, tentunya maksudnya adalah bentuk tahdir, peringatan, ya, bukan sekedar talqib yang tercela, tidak, tujuannya adalah untuk tahdir dan peringatan kepada umat untuk menjauhi
bid'ahnya harus al-fard itu. Baik. Mereka betul asa kemudian ketika kuatnya keterangan para ulama tentang tegasnya Ahlus Sunnah kepada Ahlul Bid'ah, ya, sehingga mereka sulit untuk memajukan bid'ah muwazanah. Sekarang ada perkara baru yang mereka angkat. Apa itu? Yaitu mereka ingin menindis dan menekan kaidah ar-rad 'alal mukhalif. Itu membantah orang yang menyimpang. Seolah-olah mereka mengatakan, "Oh, baiklah, kami mengakui sekarang bahwa Ahlul Bid'ah itu harus disikapi tegas, keras, demi menjaga umat tentu saja, ya. Kami paham sekarang itu. Tapi baik-baik temu sama kita dong, ya. Kami kan mengatakan kami ini salafi. Masa saya salafi lebih dahulu dari mereka menyebarkan dakwah, kok sekarang saya dibilang begini? Kan tidak cocok itu." Ya? Jadi mereka ingin mengatakan orang Indonesia jangan dituduh, jangan dibantah gitu. Kok kami masih mengaku Ahlus Sunnah? Mungkin barangkali kalian di antara kalian ada yang belum selesai kitab apa namanya? Belum selesai kitab iman ya, sudah mentahdir ustadznya ya, misalnya. Ya kebetulan imannya mungkin iman al-Zindani ya. Jadilah bala ya. Anda kulihat bahwa terkadang kemudian ketika putus asa dan memasukkan bid'ah muwazanah, masuk dalam bid'ah yang baru atau perkara baru untuk menyamarkan bentuk nasihat. Apa itu? Bahwa jangan bantah, la tarudda lil mukhalif. Jangan bantah orang yang mesti. Apa kata mereka seperti kata sebagian orang? La nahdimul ashkhas. Kami tidak menghancurkan orang-orang, tapi bantah penyimpangannya gitu. Kalimat hak urga bihi batil sekali lagi, ya. Jadi artinya apa? Mereka menganggap nasihat Ahlus Sunnah kepada seseorang yang menyimpang dan salah, meskipun dia Ahlus Sunnah, itu berarti apa? Al-hadar min ma'nawiyati, mengabaikan kebaikannya selama ini, ya, atau meragukan tingkat kesalafiannya, salafi tingkat berapa kata mereka. Naudzubillah min dzalik, ya. Ketika kita memperbaiki saudara kita, ya, dianggap bahwa itu maunya menjelek-jelekkan itu, maunya gini. Dianggap bahwa ya dengan itu kita ingin mengukur tingkat salafiyah seseorang. Naudzubillah, hasya wa kalla. Kalimat ini sebenarnya mudah, ikhwan fillah. Tapi hati-hati karena dia membakar hamasah, membakar semangat, membuat kita pun kadang membela al-mukhalif, membela orang yang menyimpang karena perkara seperti itu, tanpa melihat bahwa saudara kita sedang menasihati al-mukhalif, sedang memperingatkan orang yang menyimpang itu, tanpa mesti dia mengatakan kamu bukan ahli sunnah lagi, ya kan? Tapi dia sedang menasihati, tapi mereka menyebarkan itu.